Shalom kekasih mulia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama dengan saya Salsa. Kali ini di sesi yang berbeda, jadi sudut GKMI sudah masuk ke season yang berbeda ya. Dari minggu yang lalu kita udah membahas tentang seseorang, dan sekarang kita juga akan membahas tentang seseorang yang lain ya. Eh, Kami memberi nama God Calling, God's Calling ya. Jadi seperti kisahnya, gitu kan? Judulnya adalah God's Calling. Bagaimana pribadi-pribadi ini mendapat panggilan dari Tuhan. Nah, kita akan bicara tentang seputar panggilan ini dengan pribadi yang lain. Nah, kalau yang kemarin di minggu lalu kita sudah berjumpa dengan seseorang, Bapak Sionari Hendrik. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda berkenalan dengan seorang pendeta. Namanya adalah Bapak Edi Pangangkat. Halo Pak, selamat sore. Selamat sore juga. Ya, seneng deh akhirnya lihat muka Bapak lagi. Karena kita terakhir bertemu adalah di persidangan raya, dan so humble, dan di dalam persidangan ada hal-hal menarik terkait dengan Pak Edi juga. Seru ya Pak ya? Bro, Seru banget. Dan untuk kekasih muria yang belum tahu ceritanya apa sih San, memang yang berkaitan dengan Pak Edi, pengen tahu, lihat YouTube-nya kita. Di situ tuh ada Pak Paulus Sugeng Wijaya bercerita proses apa yang terjadi berkaitan dengan Pak Edi. Jadi kalau yang penasaran, lihat aja di apa namanya YouTube channel kita ya. Nah, hari ini Pak, seperti tema kita, saya akan membicarakan tentang God's Calling. Tapi sebelumnya saya ingin kenalan dulu dan mengajak banyak kekasih mulia yang belum mengenal Bapak secara pribadi. Boleh dong kenalan sama Pak Edi Pangangkat. Pak, tempat tanggal lahir di mana? tempatnya itu di Pati, tapi Patinya itu Pati Ujung. Jadi hampir perbatasan Jepara. Namanya Hmm, Desa Payak. udah deket-deket Jepara ya. Oh, ternyata Waduh, orang Jawa juga ya. Tapi ya, pelayanannya melancong nih, jauh. Nanti saya akan kasih tahu Pak Edi nih pelayanannya sampai kemana. ya. Nah, terus jadi Bapak lahir di Pati. eh, Kapan tuh Pak lahirnya Pak? Biar Eh, di note ini sama kekasih muria. Siapa tahu ada yang apa namanya, nanti pas Bapak ulang tahun mau kirim kado gitu ke tempat Bapak. Bentar lagi ulang tahun ini, tanggal 12 Oktober. Deketan. Tahunnya Mirip 80. tahun 80. Oke. Itu berarti hari ulang tahunnya sama anak-anak saya, Pak. Bagus ini. Simptom-simptomnya bagus nih ya, Pak ya. Oke. Nah, itu tadi udah tahu nih. Asalnya dari Pati, kemudian bentar lagi ulang tahun, jadi kekasih muria yang pengen kirim kado ke Pak Edi, boleh. Nanti kirim kado ke Pak Edi ya. Nah, Pak, yang saya tahu Bapak ini kan pelayanannya sekarang jauh dari Jawa, Ya, ya kan? Bapak pelayanan ada di Pontianak. Nama betul. gerejanya apa, Pak? GKMI Sion. Nah, di GKMI Siam ini menarik ya, kekasih muria, karena bentuknya itu ruko, dua lantai. Dua lantai apa tiga lantai, Pak? Dua lantai. Dua lantai. Bawahnya itu eh, kalau di hari-hari Minggu itu kata Pak Edi itu ceritanya digunakan sebagai parkiran ya Pak ya. Betul. Tapi kalau enggak, apa namanya, enggak hari Minggu, hari-hari biasa dipakainya untuk apa Pak? Biasa untuk kelas-kelas PPA dan juga PAUD. Oh, jadi GKM Isionnya sebetulnya udah punya sekolah, ya. Punya sekolah nih gitu di situ. Nah, Pak, saya mau tanya, sebelum Bapak pelayanan di GKM Ision, apakah GKM Sion ini menjadi tempat pertamanya Bapak untuk pelayanan setelah lulus dari sekolah seminari, ataukah ini menjadi gereja kesekian? Nah, gimana? Sebenarnya ini tempat
dibilang tempat kedua sebenarnya, karena Hmm. saya pernah pelayanan di GKMI Peniel Ambarawa, tapi hanya 1 bulan, Oke. bulan saja di situ. Saat itu berarti memang hanya transit atau gimana sih Pak? Habis lulus terus ke Peniel dulu, baru ke Sion, dikirim ke Sion atau gimana? Ada ceritanya nggak Pak? Oh, ada ceritanya sih sebenarnya, karena sebenarnya kalau soal panggilan itu saya nggak punya panggilan khusus untuk menjadi mau pelayanan atau menjadi hamba Tuhan sebenarnya, karena ada ceritanya. Saya kan juga anak seorang pendeta. Jadi kita Ya. GITJ di Payak itu. Dan juga sebenarnya tertarik dengan pelayanan, hanya saja memang awalnya itu tidak siap. Meskipun saya anak pendeta, tapi saya juga tidak terlalu banyak hidup sebagai anak pendeta karena Hmm. usia SMP dan SMA saya itu sekolahnya di SMP dan SMA Masehi Kudus. Oke, Jadi oke. SMP itu sudah jauh dari orang tua. Saya tinggal dengan om dan tante saya yang ada di sana. Dan waktu itu saya aktif di GKMI Kudus dan ya aktif di remaja dan juga di pemudanya. Dan di sanalah sebenarnya komunitas rohani yang pertama kali. Jadi komunitasnya ya kumpulnya kalau nggak di sekolah ya di gereja kalau pada waktu itu. Nah dari situlah senang-senang aja. Sampai satu ketika sudah di SMA Masehi itu ada beberapa memang universitas yang datang ke SMA Masehi. Ya, yang paling berkesan itu dua sebenarnya kan, UKDW dan UKSW. Begitu. Tapi pada waktu itu juga saya bingung, ini universitas, saya mau masuk ke fakultas apa, itu juga masih kebingungan. Kan teman-teman saya banyak yang ekonomi manajemen, ekonomi pembangunan, ke elektro gitu. Nah, saya bingung, saya kemana. Dan waktu itu memang tidak ada panggilan yang khusus. Saya hanya ini, lihat kira-kira yang paling murah itu yang mana gitu. Hmm. Jadi aneh sebenarnya itu. Jadi pilihannya karena yang paling murah yang mana, Pak? Ya, yang paling Bukan murah karena yang populer yang mana? juga. Yang paling Oke. murah yang mana gitu kan. Lalu ternyata di UKSW itu lumayan lah, artinya ya lebih murah dari UKDW. Lalu fakultas yang murah itu ada dua pada waktu itu, yaitu teologi dan FKIP, Hmm. Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan gitu. Tapi eh, saya nggak punya ketertarikan juga untuk jadi pendeta, nggak punya ketertarikan juga untuk jadi guru. Nah, terus Bapak tertariknya jadi apa waktu itu Nggak tahu. sebetulnya? Saya tuh nggak punya bayangan mau jadi apa itu juga nggak tahu di SMA itu. Maka saya sekolah itu ya cuman ya sekolah aja, senang-senang aja, suka-suka aja begitu. Hmm, hmm, Nah, sampai pada akhirnya tuh kayak ini ya permainan ya, cup-cup kembang kuncup antara FKIP dengan teologi, kena di teologi. hmm. Dan akhirnya saya pendaftaran di situ dan masuk gitu, diterima. Pada waktu wawancara, ketika ditanya, kenapa kamu masuk teologi? Saya hanya berkata begini, saya ingin belajar lebih dalam lagi tentang Alkitab. Itu. Jadi nggak ada panggilan. Teoritis nggak sih Pak jawabannya, Pak? Ya nggak tahu karena memang pada waktu itu tuh memang banyak sekali pertanyaan. Oh, Saya ikut katekisasi di GKMI Kudus tuh sampai 2 kali, bukan karena tidak lulus, tapi karena pengen tahu aja gitu. hmm, hmm. Di ke arah sana sih, itu dia. Jadi nggak ada panggilan khusus gitu. Saya akan menjadi seorang pendeta. Ya, saya juga tertarik gitu jadi seorang pendeta. Melihat kehidupan papa saya ya gitu-gitu aja kok gitu ya. Hmm. Tapi ya menikmati privilege dan jadi anak pendeta juga ada gitu. Senang-senang aja gitu. Dan kenapa saya nggak tertarik jadi pendeta meskipun papa saya tuh beberapa kali juga tanya ke saya. Alasan saya ke papa hanya dua. Yang pertama, saya takut orang mati. Yang kedua, saya itu
tipenya adalah orang yang tidak berani berbicara di depan umum. Hmm. Nah, itu dia. Saya juga bingung itu pada waktu itu. Jadi pilihannya sangat rumit ya. Ya. Akhirnya mengambil keputusan masuk ke Fakultas Teologi. Respon ayahanda gimana, Pak? Respon papa sih seneng aja dia, woi seneng ya kamu masuk teologi. Saya bilang, tapi ya belum tentu jadi pendeta. Tapi dia bilang ya nggak apa-apa, yang penting masuk aja dulu gitu. Hmm. Saya tuh diantar gitu ke Salatiga tuh sama papa saya. Hmm. Hmm. Mungkin saking senengnya gitu. Tapi ya bagi saya ya biasa aja lah gitu lah. Yang penting saya kuliah gitu, statusnya mahasiswa, udah. Hmm. Jadi sebetulnya masuk ke fakultas itu pun nggak excited banget ya, Pak ya? Ya, yang penting kuliah, jadi mahasiswa, udah gitu. Kelihatannya di luar sana, Pak, mungkin di antara para eh, penonton kita nih ya, Pak ya, kekasih muria, mungkin ada loh yang sekarang mengalami kegalauan seperti Bapak waktu itu. Oke, kita lanjutin ceritanya. Jadi setelah Bapak masuk ke kuliah itu, apa yang terjadi, Pak? Apakah sudah mulai timbul benih-benih panggilan itu atau sebetulnya masih flat-flat aja? Nggak ada justru. Karena sistemnya kalau sekolah Alkitab di UKSW itu kan sistemnya kita itu diajak untuk berpikir lebih bebas gitu. Mm-mm, mm-mm. Kadang hal-hal yang saya pertanyakan itu justru menjadi pertanyaan yang makin dalam. Sampai pada akhirnya saya sendiri mengalami keraguan-raguan, misalnya saya mengalami keraguan-raguan apakah Alkitab itu benar-benar firman Tuhan atau enggak gitu. Sampai ada keraguan seperti itu. Lalu juga ada keraguan-raguan bahwa benar enggak ini sebenarnya kekristenan itu? Benar enggak sebenarnya Yesus itu? Malah makin memperdalam keingintahuan saya dan membuat saya malah makin ragu-ragu sebenarnya dengan kekristenan itu. Hmm. Sampai pernah selama 6 bulan saya nggak pernah ke gereja. Padahal saya Oh, kalau yang bagian itu saya pernah ngalamin tuh, Pak. Saya pernah ngalamin di titik yang itu. Tapi waktu itu kan karena fakultas saya psikologi, Pak. Belajarnya psikis banget, logika banget, filsafat sekali gitu kan ya. Jadi ya mirip-mirip lah ya. Kita mulai meragukan kehadiran Tuhan. Bahkan menyebut Tuhan itu atau Yesus itu dengan yang transenden loh, Pak. ya betul kita juga gitu di sini gitu. Sampai Oh. berapa kali saya itu dihubungi sama Pak Daniel Listiabudi kan saya di Hmm. Salatiga. Saya bilang saya gerejanya jalan-jalan dulu ya, padahal saya nggak ke gereja. Terus saya juga dihubungi sama almarhum Pak Mesak karena beliau juga dosen saya waktu itu dan saya bilang Pak saya mau ini intinya mau stop dulu lah gitu. Saya mau cari sebenarnya yang benar tuh yang mana. Lalu Pak Mesak belum berkata begini, ya kalau nyari ya jangan stop lah, kamu ke gereja aja gitu. Bahkan Pak Mesak bilang, ya kalau kamu mau di gereja mana juga nggak apa-apa, yang penting ke gereja gitu. Begitu. Tapi ya memang nggak ini. Saya juga nggak tertarik akhirnya ke gereja sampai satu ketika memang ada satu program dari Fakultas Teologi itu sebelumnya nggak ada, lalu diadakan. Mungkin karena kecenderungannya mahasiswanya banyak yang nggak ke gereja, termasuk Mhm. akhirnya ada kewajiban supaya ada pelayanan weekend dan dilaporkan. Oh, jadi judulnya mau nggak mau, Pak, terpaksa Hmm. gitu kan ya. Nah, terpaksa akhirnya. Ya itu, dengan terpaksa itu akhirnya ya daripada saya nilainya nggak bagus, ya udah, saya akhirnya ya ikut gitu. Gitu dia. Oke. Jadi Tapi belum ada se- panggilan sama sekali. jadi sepanjang kuliah itu juga memang benar-benar nggak merasa bahwa oh ya ada panggilan atau gimana gitu. Apa semua berjalan seperti flat. I know
who is Jesus, saya sudah mendalami, saya mengenal pribadinya. Tetapi apakah Bapak di waktu-waktu itu belum mengalami seolah-olah seperti ada sebuah perjumpaan pribadi dan seolah-olah Tuhan berbicara secara pribadi dengan Bapak? Ini seperti itu. Eh, nggak ada sebenarnya. Hmm. Tapi ini, saya juga nggak mau terpuruk begitu saja dalam hal itu. Akhirnya saya memang minta izin untuk keliling, maksudnya keliling ke gereja gitu. Sampai satu ketika itu saya bergabung dengan salah satu gereja yang pada waktu itu terkenal mungkin sangat karismatik sekali di Salatiga. Oke. Saya masuk di sana, ternyata perspektifnya berbeda begitu. Tapi bukan berarti saya juga diterima di sana. Karena ketika saya bergereja di situ, maka mereka juga meragukan saya. Ini dari teologi ini, jangan sampai dia ini orangnya liberal begitu. Nah, ketika saya kembali ke teman-teman saya yang di teologi, mereka juga bilang, jangan ini orangnya terlalu pietis, terlalu karismatik sekali, hati-hati begitu. Jadi saya tuh ada di dua ini kutub ini. Tapi justru saya menikmati itu gitu. Hmm. Dan mungkin sekitar 3 bulan saya ada di gereja itu, dan setelah itu akhirnya apa ya, adalah keinginan untuk mulai ikut melayani dengan lebih serius. Meskipun masih ada banyak sekali keraguan dan pertanyaan, saya paksa diri saya untuk ikut pelayanan. Begitu. Hmm. Lagi-lagi maksa ya Pak ya. Ya, maksa diri sendiri. Tapi kan pelayanan yang saya lakukan itu saya menghindari yang namanya pelayanan firman. Oh, lalu Karena Bapak pelayanan apa? ya, pokoknya bantu-bantulah, kalau bisa nyapu-nyapu, main musik, begitu. Ngajar Oh, minggu masih oke lah. Karena gini, saya itu pernah tidak lulus di mata kuliah homiletika. hmm. Wah, Susah. ya, itu pernah nggak lulus karena apa ya, saya sudah mempersiapkan begitu kan. Nah, ketika sudah saya persiapkan, sudah standby, itu nggak bisa keluar gitu. Apa yang mau saya omongkan itu hilang semua gitu. Pernah dalam posisi itu sampai akhirnya nggak tertolong, ya udah nggak lulus dan harus Hmm. ulang. Itu juga kayaknya jadi satu apa ya, tekanan bagi saya bahwa masa yang lain bisa saya nggak bisa. Masa dari satu kelas itu saya sendiri yang nggak lulus, kan malu gitu. Hmm. Hmm. Dari situ akhirnya saya kan maksa diri, daripada saya DO juga malu-maluin gitu kan. Hmm. Hmm. Saya memaksakan diri, entah itu ngomong di depan kaca lah, ngomong di tempat yang sepi begitu. Itu yang saya lakukan dan akhirnya lulus meskipun nilainya juga nggak bagus-bagus di homiletika. Kalau saya dulu gagalnya bukan di homiletika Pak, saya di hermeneutik. Oh, Nggak bisa sama sekali. Aduh, udah dicoba berulang-ulang kali. Kelihatannya Tuhan nggak kurang hikmat saya saat itu ya untuk membedah firman itu. Nah, berjalannya dengan waktu sampai akhirnya Bapak bisa lulus. Setelah lulus pun, apakah masih merasa sedatar itu juga? Atau sudah mulai terpikirkan aku mau kemana? setelah lulus saya kebingungan sendiri. Karena kebingungan, akhirnya saya sempat ikut semacam kursus bahasa Inggris di Pare, di Kediri. Itu ada kampung Inggris di sana. Dan Oh, masuk ke situ, saya masuknya itu kan justru malah ke satu pesantren gitu. oh. Satu pesantren, dan saya izin di situ, bolehkah saya ikut belajar di sini. Dan pada waktu itu memang tidak boleh pakai bahasa lain selain bahasa Inggris dan Arab. Nah, saya kayak terpaksa begitu, ya oke lah gitu. Dan saya hanya minta izin untuk belajar. Siapa tahu saya juga dapat banyak hal di sana. Sampai akhirnya 6 bulan kemudian saya sudah banyak mengerti mengenai agama itu, dan akhirnya saya pamit, saya bilang
sepertinya saya masih belum bisa mendapatkan yang saya cari begitu. Nah, untungnya juga mereka mau terima, saya kembali dan saya bingung, saya mau kemana. Sampai akhirnya saya ngomong ke papa saya dan papa saya bilang, nah kenapa kamu nggak coba untuk pelayanan di gereja? Waktu itu saya ditawarin di GITJ, saya bilang, aduh, kalau GITJ saya ini paling tidak bisa pakai apa khotbah pakai bahasa Jawa, khotbah pakai bahasa Indonesia aja belepotan, apalagi pakai bahasa Jawa gitu. Lalu sampai akhirnya nggak tahu bagaimana, kan bapak saya juga kenal dengan Pak David Srianto kan. Nah, Ya. itu beliau jadi bidang teologi di Sinode GKMI. Nah, nggak tahu gimana ngobrol-ngobrol, akhirnya saya dipertemukan dengan Pak David waktu di Pastori itu di depan itu GKMI Jepara, saya ke Ya, situ. ya. Nah, waktu di situ saya dibilangin sama Pak David dan juga Ibu, udah kamu ke gereja ini. Waktu itu ada beberapa pilihan sebenarnya. Kamu mumpung ada kosong nih di GKMI Welahan ada, atau di GKMI Peniel ada, atau satu kalau mau lebih jauh di Pontianak kalau kamu mau begitu. Hmm, hmm. Mikir-mikir ya daripada enggak dan lontang-lantung nggak apa-apa lah gitu. Tapi saya mikir kalau di Welahan kayaknya terlalu dekat deh dengan saya. Saya udah terbiasa jauh begitu kan. Lalu saya coba ke Ambarawa, ternyata Ambarawa itu satu gereja tapi dengan 3 rayon. Nah, bagi saya terlalu berat juga. Setiap rayon juga berbeda karakternya gitu kan. Kayaknya saya nggak maulah yang berat-berat begini. Sampai pada akhirnya saya memutuskan, oke lah, saya coba ke luar Jawa gitu. Luar Jawa, saya coba. Lalu kemudian Pak David bilang, oke kalau begitu dia akan komunikasi dengan BPH Sinode. Ketika sudah komunikasi ke BPH Sinode, lalu kemudian saya dihubungi oleh Pak TAD, waktu itu Sekum, dan dia bertanya kepada saya, kamu sudah punya pacar belum? Gitu kan. Lalu saya bilang, oh sudah. Lalu Pak TAD bilang, ya kalau gitu kamu nikah dulu, baru kamu ke Pontianak gitu. Nah saya tanya, kenapa harus nikah dulu? Nah Pak TAD bilang, udah kamu nanti akan tahu alasannya. Yang penting kamu nikah dulu. Nah habis itu oke lah nanti diberangkatkan ke Pontianak. Gitu ceritanya. Wah. Tapi sebetulnya berangkat ke Pontianak, kalau dengar cerita Bapak ini ya, berangkat ke Pontianak pun itu sebetulnya belum dalam bentuk panggilan kan ya Pak? Itu Bapak masih cusing kan ya? Ya, Oke, nah itu sudah sampai di titik itu. Akhirnya diberangkatkanlah ke Pontianak. ya, Oke, sampai di Pontianak semua berjalan, saya rasa tidak mudah karena perbedaan culture, kemudian juga perbedaan bahasa, perbedaan kehidupan sehari-hari, dan yang paling challenge adalah karena Bapak memang tidak merasa terpanggil sebetulnya, ya hanya cusing aja berangkat ke sana. ya. Terus apa yang terjadi setelah itu, Pak? Hmm. Ah, salah satu yang membantu saya karena apa ya di Satya Wacana itu kan terkenal di Indonesia Mini. Jadi saya juga sudah banyak bergaul dengan orang-orang yang berbeda suku gitu. Nah, tapi tetap saja ketika sampai di Pontianak, bahkan belum sampai di Pontianak sebenarnya ketika masih ada di atas pesawat itu saya melihat, waduh kok ini pohon-pohon semua di mana rumah orang gitu. Lalu sampai istri saya bilang, udahlah kita balik aja. Gimana balik? Saya bilang begitu. Maksudnya mau kembali ke Jawa gitu. Saya bilang, bagaimana kita kembali? Kita sudah sampai di sini, udah sore gitu kan. Ya udahlah, kita juga sudah akan dijemput kok sama mereka. Nah benar ketika kita landing dan saya juga tanya kepada jemaat yang menjemput itu, ada majelis yang menjemput, saya bertanya kira-kira jauh nggak, masuk hutan nggak gitu kan. Ternyata enggak, ternyata dekat dengan bandara. Jadi sekitar 15 menit kami sudah sampai di gereja. Tapi ya begitu,
gerejanya itu pada waktu itu tidak sesuai dengan bayangan saya, ekspektasi Hmm. saya gitu. Dan ketika sampai di sini bukan hanya gerejanya, bukan hanya pastorinya, tapi hal-hal lain yang membuat juga kalau saya sih ya kayak tantangan sih. Tapi beda dengan istri saya, dia menganggap ini wah ini juga penderitaan dia bilang begitu. Tapi saya bilang enggak, ini tantangan. Nah, itu kayak saya tuh malah excited tuh, seneng gitu, suka ini ketemu dengan orang-orang yang baru, apalagi di tempat GKI Mission ini kan kompleks orang-orang Tionghoa Hmm. yang itu masih berbahasa tradisional, bahasa Kek dan bahasa Teochew. Jadi kayak kayak saya tuh malah justru, wih keren ini gitu. Ada orang-orang Dayak juga di situ dan ternyata saya juga bertemu dengan jemaat itu ada orang Jawa, ada dari NTT dan lain sebagainya. Justru ketika melihat itu saya merasa bahwa ih keren ini, saya bilang begitu. Jadi kita kita coba aja di sini dulu. Karena pada waktu itu saya juga pernah berkata sama Pak TAD, ya kalau seandainya saya nggak betah, ya mungkin 3 bulan saya kembali lagi ya gitu. Nah, Pak TAD mah bilang, ya iya aja gitu kan. Nah, tapi ya ketika sudah sampai di sini, banyak yang harus kita lakukan, terutama adaptasi, adaptasi budaya. Kita juga cukup shock dengan culture, dengan kebiasaan, dengan kedisiplinan, dengan air, dengan cuaca, ada banyak hal. Di sini panas sekali, dan di sini airnya itu air yang tidak jernih, sehingga sampai 1 minggu saya gatal-gatal gitu. Dan itulah yang terjadi. Dan bukan hanya itu, ternyata gereja juga kena banjir pada waktu ini, pada waktu musim penghujan, karena memang kami itu sangat dekat sekali dengan Sungai Kapuas. Oh, oke. Sekitar ya 40 meter dari sini itu sudah Sungai Kapuas. Oh, deket banget ya. Ya, dekat sekali. Apalagi kalau itu hujan, ditambah dengan air rob, jadi air laut itu naik ke atas, nah itu. Maka kita akan siap-siap untuk terapung-apung di atas tempat tidur. Nah, sudah mengalami sebegitu banyak, Pak, di situ. Ada beradaptasi, kemudian ada situasi-situasi yang challenging sebetulnya. Nah, apakah panggilan itu sudah datang atau Nah, belum? panggilan itu belum datang, Belum tapi datang juga. Sudah sampai sejauh itu belum belum datang juga ya, Pak ya. Oke. ada titik baliknya sebenarnya. Titik baliknya Hmm. itu adalah ketika sudah 1 tahun di sini, saya kan 2004 ya, pas tanggal 28 Agustus 2004, ini sudah September 2020, Ya, sudah 20 tahun ya. 20 tahun. Wow. Di tahun 2025 di akhir, itu kan sebenarnya eh, istri saya itu belum 2005 ya, Pak? 2005, jadi Ya, sudah ya. 1 tahun itu. Tapi di bulan November, itu istri saya itu harusnya itu belum waktunya untuk melahirkan Hmm. gitu. Dan pada saat itu sebenarnya kayaknya apa ya, memang Tuhan berkarya begitulah melalui peristiwa ini peristiwa yang tidak bisa saya lupakan. Karena pada waktu itu di usia kandungan istri saya ke 7 bulan, dia itu mengalami pecah ketuban. Hmm. Dan kita bawa ke rumah sakit pada waktu itu pas Idul Fitri. Jadi dokter jaga itu bahkan hanya satu, itu pun harus dia harus melayani banyak pasien yang lain. Dan ternyata ada masalah dengan kandungan istri, sehingga dokter itu memutuskan untuk ini ya supaya istri saya bed rest dan kandungannya itu ditahan gitu. Intinya kandungannya ditahan supaya bisa sesuai dengan waktunya nanti bisa lahir. Tapi kan itu bagi istri saya itu sakit gitu. Dia mengalami kesakitan yang luar biasa, bahkan
ada satu kalimat yang dokter sampaikan itu, dia mengatakan begini, ini susah untuk ditolong gitu kan. Kalau mau ya harus ke Jepang gitu. Dia bilangnya begitu, harus ke Jepang. Kalau enggak gitu ya kemungkinannya bisa juga istrinya tidak tertolong atau anaknya tidak tertolong, bisa juga dua-duanya tidak tertolong. Hmm. Nah, dalam kondisi yang seperti itulah akhirnya saya kan dalam kondisi kebingungan. Dan memang ada beberapa jemaat yang menguatkan. Nah, itu harusnya kan saya yang menguatkan jemaat, jemaat yang menguatkan saya waktu itu. Lalu kemudian dalam kondisi yang seperti itu, sampai akhirnya dokter itu berkata bahwa ya sudahlah kalau gitu dioperasi. Karena istri saya terus kesakitan itu. Sepanjang 1 hari, 1 malam itu benar-benar kesakitan. Akhirnya dokter menyarankan untuk dioperasi, saya harus tanda tangan. Hmm. Sudah tanda tangan untuk melakukan tindakan itu, istri saya sudah siap dioperasi, tapi tiba-tiba dia dikeluarkan lagi. Karena memang tidak bisa, eh, dalam kondisi seperti itu, istri saya tidak bisa untuk dioperasi. Karena itu jalan satu-satunya adalah ya anak itu lahir, tapi kemungkinan lahir normal, tapi kemungkinan besar dia akan tidak selamat begitu. Dan benar, nah waktu itu dalam kondisi seperti itu kan saya juga mulailah berdoa serius gitu kepada Tuhan. Karena sebelumnya itu ya berdoa ya kalau misalnya khotbah atau berdoa itu kan formal-formal aja gitu loh. Maksudnya nggak ada perasaan yang gimana gitu, yang mendalam begitu ya, biasa aja lah. Pokoknya mimpin doa ya doa gitu. Doa di rumah itu ya biasa aja gitu. Tapi ini adalah doa yang benar-benar kayaknya memang itulah beban saya yang saya sampaikan kepada Tuhan. Tapi doanya pun bukan doa yang tulus sebenarnya waktu itu. Saya berdoa begini, Tuhan, saya itu sudah jauh-jauh loh dari Jawa ke sini. Masa Tuhan tega kayak gini gitu. Penuh dengan ancaman ya, Pak. Lalu saya bilang, nah kalau sampai anak saya atau istri saya nggak selamat, udahlah, saya nggak mau melayani lagi. Dan ini semua tagihan rumah sakit, pokoknya Tuhan yang bayar. Saya nggak mau tahu. Tapi kalau seandainya istri dan anak saya selamat dan mereka hidup, maka saya akan melayani Tuhan dengan segenap hati saya. Dan saya siap untuk membayar berapa saja tagihannya itu. Gitu, itu di pokoknya malam hari, jam 11 malam itu. Yang saya ingat itu hari Senin kalau nggak salah jam 11 malam. Tapi semakin malam itu istri saya semakin kesakitan dan ada tanda-tanda lahir itu di pagi. Dari malam jam 11 malam sampai jam jam 3 pagi itu istri saya kesakitan terus. Ya saya nggak bisa ngapa-ngapain, yang bisa saya lakukan akhirnya ya berdoa, ya nyanyi di situ. Sampai saya tuh nggak tahan, saya keluar, saya pergi naik motor sampai saya bingung, saya ini sudah ada di mana, mau balik kembali ke rumah sakit itu saya sudah bingung. Tapi akhirnya kembali juga ke rumah sakit dan di jam 4 pagi ternyata anak itu lahir tapi tidak segera nangis. Anak itu lahirnya dalam kondisi yang sudah kebiruan dan memang nggak nangis. Akhirnya dimasukkan ke inkubator. Baru beberapa waktu kemudian anak itu nangis tapi sangat lemah sekali. Dan pada saat itulah saya bersyukur kepada Tuhan dan saya berdoa, Tuhan kayaknya tadi saya salah berdoanya gitu. Terus minta diralat gitu, Pak. Nggak diralat. Yang saya ralat itu maksudnya biayanya, kalau pelayanannya oke gitu loh. Oh, bagian biayanya. Jadi akhirnya siapa yang bayar? Bapak atau Tuhan? Nah, saya itu nggak merasa bayar gitu loh. Karena gini, ada jemaat yang kasih, ada orang tua, ada saudara yang kasih, dan itu ternyata cukup gitu untuk bayar itu. Waktu itu tagihannya di tahun
12 juta, lumayan itu. Artinya Tuhan yang bayar ya Pak. Mau selamat nggak selamat Tuhan yang bayar ya Pak ya. Akhirnya gitu, kan saya jadi malu. Oke, jadi dari proses itu sudah menjadi sebuah komitmen kan ya. Jadi Akhirnya, kemarin kan terpaksa tuh ngejalaninnya. Terus mulai enjoy dan kali ini benar-benar dengan komitmen. ya, Oke. Nah, sampai di titik itu Pak, apakah panggilannya sudah jelas atau hanya komitmen Bapak? panggilan pelayanan itu sebenarnya saya juga nggak merasakan itu panggilan pelayanan. Itu kayak ya saya memang sudah mengatakan itu sebelumnya, maka saya mau komitmen dengan apa yang sudah saya katakan. Apalagi Tuhan sudah secara biaya Tuhan juga sudah cukupkan. Jadi nggak ada alasan lagi untuk saya ngeles gitu. Jadi saya juga harus masuk di dalamnya sesuai dengan janji saya begitu. Makanya dengan peristiwa itu juga akhirnya sampai hari ini pun saya tidak berani untuk meminta apapun kepada Tuhan, berdoa minta apapun kepada Tuhan tuh saya malu. Tapi kalau untuk mendoakan orang lain, oke gitu. Tapi untuk doa bagi diri saya sendiri itu malu. Tuhan kasih ya oke, enggak juga enggak apa-apa gitu loh. Sampai pada tahap seperti itu. Nah, justru dengan cara begitu saya pada akhirnya itu melayani itu dengan lebih enjoy dan hidup itu ya bisa dinikmati dengan penuh syukur begitu. Itu yang jadi titik baliknya di situ. Oke. Jadi sebetulnya panggilannya sendiri tuh nggak clear, terasa dan terdengar secara audible, tetapi Bapak melalui journey-nya Bapak merasa bahwa Tuhan sedang menuntun Bapak pada titik ini. Ya, itu saya begitu. Oke. Jadi God calling-nya tuh very very smooth deh Pak ya. Membiarkan Bapak melanglang buana ke sana kemari, ya oke saja. Diperhadapkan pada sebuah pilihan, itu pun Bapak merasa bahwa itu pilihan Bapak, bukan Tuhan yang tuntun untuk berangkat ke sana kan? Ya, karena kan ya saya ke sini itu juga pilihan saya. Ketika saya melayani Tuhan, itu pun juga janji dan doa saya waktu itu gitu. Jadi ini agak berbeda dengan God calling yang lain. Ini versi yang lain. Dan ini menjadi sebuah wawasan yang baru bahwa mungkin God calling itu tidak selalu audible atau kita feeling, tetapi bisa juga kita yang memutuskan untuk menerima itu atas tuntunan Tuhan. Sadar atau tidak kan di dalam kehidupan kita selalu saja Tuhan akan menuntun kita kepada satu tempat di mana kehendaknya. Dengan cara yang sangat-sangat, ya menurut saya cara yang disajikan untuk Bapak adalah cara yang sangat-sangat smooth. Meskipun harus dengan air mata ya, harus ada titik baliknya. Pilih sebuah pilihan yang sangat-sangat berat, istrimu atau anakmu akan tidak selamat. Dan sampai challenge Tuhan juga kan ya. Aku benar-benar minta ampun sama Tuhan soal yang itu. Oke, dari setelah masa itu berlalu, apakah di dalam pelayanan Bapak akhirnya semua sesuai dengan apa yang Bapak pikirkan? Setelah itu punya rancangan nggak ya? Aku pengen pelayanan ini, atau aku mau lakukan ini untuk gerejaku sebagai bukti bahwa ini komitmenku sama Tuhan. Kemarin aku udah ngomong ini sama Tuhan, jadi aku mau do my best, pikirin ini, kerjain ini, atau have many idea gitu untuk gereja Bapak. Kalau soal ide pelayanan atau keinginan apapun itu justru malah saya nggak ada. Artinya begini, apa yang sudah dilakukan di gereja ini, itu yang saya lakukan begitu. Maksudnya kalau ada program-program, ada persekutuan, ada kebaktian, itu saja yang awalnya saya lakukan begitu. Lalu kemudian juga ada sih tambahan satu misalnya mengenai pemuritan, terus mengajak jemaat itu PA atau komsel yang dulu belum pernah ada gitu. Tapi
Bedanya adalah kalau dulu itu dijalankan ya yang penting jalan gitu. Hanya saja setelah itu bedanya adalah eh, yang saya lakukan ini harus lebih serius karena bukan untuk manusia, Hmm. untuk sampai pada akhirnya saya kan mendapatkan satu ayat firman Tuhan yang cukup menarik bagi saya dan kuat gitu ya. Hmm. Itu di Roma 11 ayat 36. Segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, dari situ saya melihat bahwa ya saya tuh nggak ada apa-apanya. Kalau saya mau dipakai oleh Tuhan, ya pakailah Tuhan. Nah, jadi yang saya lakukan adalah meningkatkan kapasitas diri, meningkatkan potensi diri, kapasitas diri. Misalnya kalau ada seminar atau apapun, ikut aja saya. Karena kalau itu topiknya adalah mengenai peningkatan untuk pelayanan, untuk firman, begitu. Nah itu saya kejar di situ. Jadi intinya adalah program gereja jalan oke, tapi saya lebih ke arah ini benar-benar fokusnya adalah kepada pengajaran dan firman gitu Hmm. ya. Jadi banyak juga ya dalam proses itu Bapak mengupgrade skill juga ya. Ya, mengupgrade sih, termasuk mengupgrade cara berkhotbah juga. Kan waktu itu juga cara berkhotbahnya juga masih gelagapan begitu kan. Ya sampai Hmm. sekarang juga masih sering tuh khotbah gelagapan gitu. Tapi ya lumayan lah daripada daripada dulu gitu. Gitu. Hmm. Wah, jadi naik turunnya banyak ya ternyata ya. Challenge-nya juga banyak. Dan menarik sekali setelah saya akhirnya menemukan sesuatu di media sosial bernama iota.jot. Saya tuh awalnya tuh mau mencari nama Bapak dan tidak ketemu. Saya pusing luar biasa sampai akhirnya saya menemukan sebuah kata kunci. Itu pun tidak langsung ketemu, Pak, gitu. Sampai akhirnya saya melihat wajah Bapak yang tertutup masker di sana. Ya. Kemudian saya tertarik dengan nama iota.jot. Itu apa sih, Pak? Kalau sebenarnya gini, ini juga pelayanan yang seperti ini itu intinya begini, banyak pelayanan yang saya lakukan itu berdasarkan keadaan sebenarnya. Keadaan yang Hmm. tanda kutip itu memaksa. Ini kan terjadi karena COVID. Hmm. Karena COVID itu, maka saya tidak bisa berhubungan dengan jemaat secara langsung. Pada waktu itu pakai Zoom, pakai WA gitu. Tapi kalau seminggu sekali itu kan ya susah gitu. Hmm. Artinya apalagi jemaat itu bisa mendapatkan pengajaran dari, karena waktu COVID kan akhirnya banyak sekali media sosial. Ya, betul. Nah, sampai akhirnya saya punya ide gimana kalau saya itu membuat renungan firman Tuhan tapi berurutan gitu loh. Pertama itu dari Matius, Markus, nanti sampai Wahyu. Nah, awalnya dalam bentuk tertulis itu di blog. Hmm. Blognya itu alamatnya envino.id. Hmm. Itu dalam bentuk tertulisnya. Dan dari Matius sampai Wahyu itu sudah selesai. Dan sekarang itu dari Kejadian dan sampai awal Keluaran. Hmm. Itu yang saya tulis. Dan setiap pagi dari Senin sampai Sabtu itu yang saya kirim ke WA jemaat. Dan ada beberapa juga yang mereka akhirnya kirim di Facebook mereka. Hmm. Hmm. Ya, bukan hanya jemaat yang akhirnya itu membacanya, tapi juga ada beberapa yang lain membacanya gitu. Dan itu sudah berjalan sampai pada akhirnya ternyata ada jemaat yang beberapa itu yang ada yang tidak bisa baca, ada karena mereka kan sudah berusia dan mereka kadang-kadang tidak bisa baca itu bukan karena memang nggak bisa, tapi karena di matanya gitu ada masalah di matanya. Nah saya pikir-pikir apa yang mau saya
lakukan gitu. Sebenarnya saya juga punya punya YouTube. YouTube itu bahkan sudah menghasilkan, sebenarnya itu udah berapa kali saya ngambil fee-nya itu dari YouTube itu, karena hampir 3.000 subscriber ya itu. Itu juga Facebook YouTube-nya Envaino. Cuman di situ kan campur aduk itu. Yang Hmm. dunia ada, istri saya masak, saya syuting, istri saya bikin cerita sekolah minggu, saya syuting begitu di situ. Jadi campur aduk. Maka saya akhirnya oke lah, kita cari platform lain yang pada waktu itu tuh lagi naik itu popularitasnya. Nah, akhirnya TikTok. Nah, di TikTok ini juga bingung. Saya juga punya TikTok di Envaino, tapi itu juga campur-campur. Sampai akhirnya saya coba untuk bikinlah satu TikTok yang memang itu khusus untuk renungan. Nah, kenapa kok namanya IOTA, YOT? IOTA, YOT itu artinya ya satu titik aja, bahwa saya ini nggak ada apa-apanya kok gitu. Dan kenapa juga harus pakai foto bermasker? Itulah sebenarnya saya yang nggak suka jika terkenal gitu loh intinya. Nggak suka terkenal tapi pengen berbagi gitu kan ya. Siapalah saya ini, ya gitulah intinya. Oke, dan ini kalau misalnya dilihat dari jumlah follower Bapak di TikTok ya, di Iota Iot ini sudah 2.700-an follower, lumayan ya. Bapak radio aja belum sebanyak itu loh, Pak. Saya harus banyak-banyak belajar dari Bapak katanya untuk mencari jumlah follower. Nah, dari situ pun renungan-renungan yang dihasilkan saya baru tadi juga cek ya, sekitar sudah 300-an lebih ya, hampir 400, 380 kalau nggak salah. Tadi saya lihat. Dan ini udah banyak banget memberkati orang, rata-rata viewernya juga antara 100, hampir 200 ya, hampir 300-an. Dan itu memang Bapak kerjakan setiap minggu secara konsisten. Iya, setiap minggu secara konsisten. Biasanya saya itu kan kalau yang di TikTok itu kan tinggal copy aja dari blog saya itu sebenarnya. Itu kopian dari blog saya, lalu saya edit di Canva. Setelah itu saya pakai UBS. Itu juga colek, lihat-lihat aja di YouTube gimana cara ini, colok Oh, ini begitu gitu. Nah, lalu saya biasanya bikin tuh hari Jumat malam atau Sabtu pagi, saya rekaman lah gitu. Ya di ruangan inilah saya rekaman. oh, ini berarti saya perlu belajar nanti habis ini ya untuk bikin TikTok. Radio belum punya TikTok Pak. Nanti habis ini kita bikin TikTok sama Bapak ya. Nah, ini benar-benar menginspirasi di usia-usia yang beranjak dewasa yang buat radio sendiri. Kita kan memang sudah melek multimedia juga ya. Bahkan kita bisa menyiarkan ini. Kemarin kayak di persidangan kita juga menyiarkan. Menurut Bapak seberapa besar sih efek dari pelayanan multimedia ini terhadap penjangkauan di masyarakat, terutama di anak-anak muda ya? Kalau efeknya itu malah saya nggak tahu ya, karena saya justru nggak pernah lihat ke sana. Saya juga Hmm. kenapa bisa followernya sampai 2.000 sekian itu? Karena kan saya juga nggak pernah lakukan ini itu. Jadi di pikiran saya itu adalah saya bikin renungan, saya kirim, send, udah selesai. Lalu setiap sore, kalau pagi itu saya kirim link untuk blog supaya bisa dibaca di grup, hanya di grup GKM Mission. Lalu sorenya itu saya itu membagikan TikTok, link TikTok, hanya itu saja. Jadi saya enggak tahu kenapa ada sebanyak itu, dan mungkin karena saya pernah melihat di beberapa YouTube atau TikTok yang mengatakan yang penting ini konsisten gitu. Mungkin karena Hmm. itu, karena konsisten saya kirim di waktu yang sama setiap hari dari Senin sampai Sabtu, biasanya itu di jam 5 sore. Itu konsisten gitu. Itu Hmm. sebenarnya.
Wah, saya perlu belajar tentang konsistensi. Nah, dari cerita Bapak ini berkaitan dengan panggilan, kemudian Bapak sendiri nggak merasa bahwa aku tuh secara audible dipanggil sama Tuhan untuk melakukan ini. Tetapi saya percaya sekali bahwa Tuhan menuntun setiap langkah Bapak, mengirim Bapak ke satu tempat, bahkan dalam pilihan Bapak pun itu Tuhan bekerja, gitu kan ya. Sampai di sebuah titik di mana Bapak uh, mengalami sebuah pengalaman pribadi yang itu membangun komitmen sendiri. Dan Bapak sendiri menyampaikan bahwa ini nggak bisa dibilang panggilan secara murni, tetapi bentuk komitmenku, diawali dari komitmen diri. Oke Tuhan, Kau sudah menunjukkan belas kasih dan kemurahan-Mu di dalam kehidupanku, maka ini akan kujadikan sebagai komitmen untuk melayani Engkau sepenuh hati. Dan saya berpikir mungkin di luar sana juga banyak ya jemaat-jemaat atau mungkin anak-anak muda atau siapapun di luar sana yang mungkin menyaksikan tayangan ini juga sedang di dalam kegalauan. Aku nggak tahu aku harus kemana, aku nggak tahu aku mau menentukan langkahku seperti apa. Aku juga bimbang kayak Pak Edi tadi itu kan banyak hal terjadi, ya udah pokoknya dikerjain aja. Pokoknya aku sekolah, pokoknya aku kuliah, pokoknya aku adalah tempat pelayanan gitu. Pokoknya aku konsisten aja deh ngerjain apapun setiap hari. Ya udah, yang dikerjain ya itu aja. Tapi kan terus dikerjakan secara konsisten. Satu nilai yang saya coba untuk rangkum dari sepanjang perbincangan kita adalah nilai konsistensi. Bapak walaupun nggak ngerti ini ya arahnya kemana gitu, tapi tetap aja dikerjakan terus aja. Walaupun ya bingung-bingung, tapi ya udahlah, pokoknya dijalanin aja gitu. Satu hal Pak, saya mau tanya, apa yang membuat Bapak tetap konsisten? Konsisten Ini hal apa ini? dari sepanjang waktu itu, pokoknya dijalani aja deh gitu. Ya, karena apa ya? Ada pengalaman-pengalaman yang membuat itu membantu saya konsisten dan akhirnya itu yang membuat banyak pelayanan yang bisa dikerjakan. Misalnya ya gini, dulu kami itu juga pengen mendirikan radio komunitas. Bahkan kan saya bersama dengan siapa itu? Pak Suryono Adidah ya, siapa Adi itu? dia, ya, Kok Didi. Nah, itu kan, itu tuh kita tuh sudah mau bangun, ada yang di Jepara, ada yang di Ambarawa, dan ada yang di Pontianak gitu kan. Saya tuh sudah siap begitu. Hanya saja proses perizinan di sini yang sulit karena ternyata eh, frekuensinya itu kan terbatas kalau komunitas 105,6,7 itu sudah selesai, sudah habis. Jadi akhirnya batal. Dan pada waktu itu ya kita sudah berusaha, nggak bisa, ya udahlah kalau nggak bisa. Sampai satu ketika justru pelayanan yang masuk itu adalah pelayanan PAUD, dan PAUD ini juga bukan akhirnya saya tuh bikin apa ya, bikin Agenda gitu. ya tujuannya ini, enggak. Itu pun gara-gara anak saya yang waktu itu tuh masih usia 4 tahun gitu ya, 2008 ya, 3 tahun 4 tahun. Itu komunitas di tempat lingkungan ini karena sebagian besar itu belum percaya kepada Tuhan. Itu komunitas toksik. Jadi suka maki-maki, suka marah-marah, suka jerit-jerit begitu. Nah, saya bingung kalau anak saya di dalam komunitas seperti ini nanti juga akibatnya parah. Tapi akhirnya kayak punya ide, bagaimana kalau saya membentuk komunitas sendiri gitu kan. Nah, akhirnya bilang, udah kalian kumpul di sini, boleh main di sini, saya ajarin bahasa Inggris, saya ajarin matematika, tapi satu syaratnya tidak boleh ngomong jorok, tidak boleh ngomong kotor. Itu dari situ. Nah, akhirnya terkumpullah 3 orang, 4 orang, 5 orang yang dulunya toksik-toksik itu akhirnya enggak. Lalu saya ajarin mereka berdoa juga sebelum
sebelum mereka belajar matematika, bahasa Inggris, istri saya sampaikan cerita Alkitab, begitu kan. Akhirnya terkumpullah di situ komunitas itu. Ya, saya senang karena senangnya ya anak saya nggak toksik akhirnya begitu, dan juga yang lain juga enggak. Nah, melihat seperti itu, nggak tahu bagaimana ada seorang hamba Tuhan perempuan itu dari JKI dari Semarang datang ke sini, dia menawarkan program bagaimana kalau gereja ini diadakan pelatihan untuk mendirikan PAUD di tahun 2008 itu. Saya bilang, ya apakah bisa? Nah dia malah ngotot harus bisa gitu. Kan ini sudah ada anak-anak tinggal cari yang 3 sampai 6 tahun. Nah kita ajarin itu. Saya bilang, gimana guru-gurunya? Nah, lalu ibu ini berkata, nanti kita akan ajarin, kita bikin pelatihan. Dan dilatih, dan muridnya itu kan anak didik, peserta didik pertama itu ya anak saya sama 2 tetangga saya, 3 orang. Nah dididiklah di situ sampai kemudian 7 orang. Terus guru-gurunya itu door to door, mau main nggak? Kalau main di sini ya gratis begitu kan. Lama akhirnya itu terbentuk, kita bikin izin, nggak diizinkan juga gitu. Sampai berapa tahun itu kita nggak mendapatkan izin, tapi ya kita jalan aja gitu. Sampai satu ketika kita sudah sebenarnya untuk berkas izinnya itu juga sudah lengkap. Sampai suatu saat justru kita yang dipanggil sama dinas pendidikan. Nah mereka bertanya, Bapak kan ada PAUD? Iya, tapi kan kita ngurus izin kan nggak bisa. Ini ada dana loh Pak, dia bilang begitu. Dana untuk apa? Untuk PAUD. Nah Bapak kan punya PAUD. Nah saya bilang, ya kita ngasih izin juga nggak ada. Loh, Bapak ada berkasnya? Ada gitu. Kalau gitu, hari apa gitu, datang ke dinas pendidikan, bawa berkasnya. Nggak sampai 30 menit, izin operasional turun. Jadi begitu. Akhirnya kita punya PAUD yang resmi dengan izin operasional, NPSN, dan lumayan akreditasinya B. Nah, gitulah intinya. Kan Oke. apa ya, nggak kita bilang ini harus diprogramkan, enggak juga. Ketika saya akhirnya menyimpulkan begini, ya kalau kita bisa mempersiapkan diri kita dengan kapasitas yang lebih baik, maka akan ada berkat-berkat yang Tuhan kirimkan melalui banyak orang, termasuk melalui orang-orang yang nggak kita kenal gitu. Iya, iya. Sampai seperti itu dia. Wow, wow. Merasa mes ya, jadi jalan kayak gitu aja, konsisten, tetap dikerjain. Nanti Tuhan yang buka jalan. Banyak hal ya. Wow, luar biasa sekali. Eh, saya berharap Kekasih Mulia bisa menangkap sebuah nilai yang baik dari apa yang diceritakan Pak Edi. Karena ini kisah yang unik menurut saya, beda dari Tuhan yang lain gitu kan ya. Ini panggilannya kalau banyak orang mungkin bilang ini panggilannya nggak jelas deh. Memang Tapi ini memang nggak jelas. Tetapi setelah dijalani, dihidupi, akhirnya kita menemukan sebuah titik bahwa di antara ketidakjelasan itu justru Tuhan bekerja. Tuhan menunjukkan kasih karunia-Nya, Tuhan menyertai Bapak, bahkan dipertemukan dengan orang-orang yang tidak terduga. Ketika waktunya memang sudah tepat, Tuhan buka jalan. Bahkan berkat bisa datang dari orang-orang yang tidak Bapak kenal juga. Gitu kan. Wow, luar biasa. Saya secara pribadi belajar banyak hal dari cerita Bapak. Nah, untuk sebelum mengakhiri obrolan kita pada sore hari ini nih Pak, apa pesan Bapak untuk Kekasih Mulia yang mungkin saat ini sedang mengalami masa-masa seperti Bapak dulu, ngerasa bahwa aku nih nggak tahu aku harus kemana, aku nggak tahu maunya Tuhan apa, atau aku harus apa panggilanku, apa pesan dari Bapak untuk Kekasih Mulia? kalau berdasarkan kisah-kisah saya, kalau memang belum jelas panggilannya dan
dan mungkin susah untuk cari sebenarnya Tuhan tuh berkehendak apa sih dengan diri saya. Kita bisa melihat sekitar kita aja, yang paling dekat dengan kita. Kira-kira apa yang bisa kita kerjakan. Dan kalau itu dikerjakan dengan komitmen yang baik, dengan juga dengan pengelolaan yang baik dan konsistensi yang baik, sebenarnya akhirnya bisa semuanya itu apa ya bisa berjalan beriringan gitu. Misalnya kan soal PAUD ini, saya awalnya kan juga hanya inginnya seperti itu, tapi Tuhan akhirnya membuat langkah-langkah yang lebih. Dan dari anak-anak yang ada di sini kan kesempatan bagi kami juga untuk memberitakan Injil. Gitu kan, ini sebagian besar ini malah bukan orang-orang Kristen, mereka yang datang ke sini, tapi di sini kan diajarin berdoa. Lalu ada juga yang protes itu, kenapa sekarang anak saya jadi maksa-maksa saya berdoa gitu kan ke orang tua. Itu bagus atau jelek gitu? Ya bagus, ya udah saya bilang begitu kan gitu. Nah, lalu bukan hanya di PAUD saja. Akhirnya kan terlihat ada juga orang lain yang melihat pelayanan kita dengan pengelolaan yang baik dan konsisten ini. Nah, karena itulah akhirnya kita bisa kerjasama dengan Yayasan Compassion, mendirikan pusat pengembangan anak, dan dari situ kan makin luas juga gitu. Nah, dari hal-hal yang seperti itu, nah kita mikirnya begini, kalau gereja-gereja lain itu harus memberitakan Injil, itu harus pergi ke sini, pergi ke situ. Justru di GKMI Sion ini kita nggak perlu pergi, justru jiwa-jiwa itu yang datang ke sini dan kita tinggal melakukan yang terbaik gitu. Apalagi kalau kita lihat mereka tuh masih di usia anak-anak, masih usia kalau PAUD kan golden age, lalu anak-anak yang remaja, yang pemuda ini kan. Nah, ini kesempatan bagi kita untuk memberitakan Injil keselamatan itu kepada mereka dan orang tua tidak keberatan. Nah, jadi kesempatannya beda nih. Kalau gereja-gereja lain, mungkin mereka harus memberitakan Injil pergi keluar, pergi ke daerah lain, ke pelosok-pelosok. Nah, justru di GKMI Sion ini, mereka datang. Dan di saat mereka datang, kita kasih mereka makan firman Tuhan. Nah, dari situlah lihat ya tidak banyak memang, tapi ada orang-orang yang akhirnya memberi diri dibaptis. Gitu. Wow, berawal dari keresahan karena lingkungan toksik ya, akhirnya bisa mengubah orang-orang toksik itu jadi berkat, bukan ya? Wow, luar biasa, luar biasa. Ini kisah baru buat saya. Saya bisa mendengarnya secara detail dari Bapak. Saya merasa terberkati. Dan saya berharap sekali Kekasih Muria juga bisa terberkati dengan cerita Pak Edi Wangkat malam hari ini. Terus doakan pelayanan Pak Edi juga bersama dengan teman-teman, istri yang ada di sana, baik untuk PAUD-nya ya, untuk child development-nya ya. Kita berharap sekali pelayanannya semakin berkembang ya Pak ya, dan semakin bisa berdampak mengubah lingkungan toksik itu jadi lingkungan yang sehat melalui dari anak-anak dan anak-anak youth ya, remaja, pemuda boleh merasakan kasih kemurahan Tuhan. Ya, itulah akhir dari obrolan kita bersama dengan Pak Edi. Senang sekali akhirnya bisa berjumpa dengan Pak Edi, mendengar cerita dan kisahnya, bahwa mungkin panggilan Tuhan nggak selalu audible dan jelas ya, tertanam di dalam hati, pikiran, dan didengar oleh telingamu, tetapi Tuhan bisa menuntunmu tersegap kali. Sampai di sini perjumpaan kita, sampai ketemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.